Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Sebelum kami melangkah ke materi utama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Aditya Kurniawan Effendi dengan NIM 71014192899. Yang kedua ada Muhammad Nasir dengan NIM 71014193349. Yang ketiga ada Uftatiah dengan NIM 71014199144. Dan yang terakhir ada Teti Dwi Febriani dengan NIM 71014194248. Pada materi konsep dasar akuntansi manajemen kali ini, ada 6 poin penting yang akan kami bahas. Poin pertama yaitu definisi dan konsep akuntansi manajemen akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian poin kedua, pembebanan biaya, dan poin ketiga, biaya produk dan jasa akan dijelaskan oleh Muhammad Nasir. Poin keempat, produk berwujud dan produk jasa, serta poin kelima, biaya yang berbeda untuk kebutuhan atau tujuan yang berbeda akan dijelaskan oleh Uftatiah. Serta yang terakhir yaitu poin keenam, ada biaya produk dan pelaporan keuangan eksternal yang akan dijelaskan oleh Teti Dwi Febriani. Langsung saja kita mulai ke poin yang pertama. Oke, kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu definisi akuntansi manajemen dan beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi akuntansi manajemen. Konsep dasar akuntansi manajemen adalah berawal dari kebutuhan informasi yang akurat dan valid tentang suatu bisnis, perusahaan, ataupun organisasi. Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi dari akuntansi manajemen. Yang pertama ada dari Hansen dan Mowen, berpendapat bahwa akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan ataupun mengendalikan dan mengambil keputusan. Sementara itu, menurut Siregar dan Suripto dan kawan-kawan, akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam organisasi. Sementara itu, dari beberapa sumber yang kami temukan, pengertian akuntansi manajemen sendiri adalah proses pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, laporan, dan pengelolaan semua kejadian ekonomi yang menghasilkan keluaran berupa laporan khusus harga pokok produk, anggaran, dan laporan kinerja yang berguna dalam rangka pengambilan keputusan. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu para manajer dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Oleh karena itu, akuntansi manajemen dapat diartikan sebagai penggunaan informasi akuntansi untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau leading, dan pengendalian atau controlling. Informasi akuntansi umumnya digunakan para manajer dalam proses pengambilan keputusan adalah hal-hal yang berhubungan dengan biaya. Hal ini dikarenakan biaya merupakan hal penting dalam suatu perusahaan yang mana mempengaruhi laba perusahaan. Akan tetapi, beberapa manajer tidak memahami secara jelas tentang konsep dasar akuntansi manajemen, sehingga informasi akuntansi yang disajikan akan menjadi sia-sia. Konsep dasar akuntansi manajemen terdiri dari konsep pembebanan biaya, yang mana menunjukkan bagaimana suatu biaya dibebankan pada suatu produk. Konsep definisi biaya produk, baik produk berwujud atau tangible, dan produk tidak berwujud atau intangible. Konsep laporan eksternal yang menunjukkan bagaimana biaya-biaya tersebut disajikan dalam laporan keuangan, dan konsep sistem
akuntansi manajemen yang terbagi atas dua jenis, yaitu sistem akuntansi manajemen dan berdasarkan fungsional dan sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas. Yang kedua yaitu pembebanan biaya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada biaya, kemudian objek biaya, yang ketiga yaitu keakuratan pembebanan. Pertama, biaya merupakan sebuah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang atau jasa yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari satu aktivitas yang dilakukan tersebut. Kemudian sedangkan objek biaya itu sendiri merupakan sebuah item, produk, aktivitas atau unit yang biayanya diakumulasikan dan diukur atau dibebankan. Kemudian yang ketiga yaitu keakuratan pembebanan, merupakan sebuah konsep yang relatif dan harus dilakukan dengan wajar serta logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. Kemudian ada beberapa metode pembebanan biaya, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada direct charging atau penelusuran langsung, merupakan sebuah penelusuran yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan membebankan biaya yang berkaitan langsung dan fisik dengan sebuah objek biaya. Kemudian kedua itu ada driver charging, penelusuran penggerak, dijadikan sebagai penggunaan penggerak aktivitas untuk membebankan biaya pada sebuah objek biaya itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada indirect cost atau allocation, biaya tak langsung atau alokasi, merupakan sebuah biaya-biaya yang memiliki hubungan casual secara langsung dengan sebuah objek biaya sehingga tidak memungkinkan untuk membebankan biaya dengan cara penelusuran langsung maupun melalui penggerak atau driver. Dan ini mungkin skema dari metode pembebanan biaya tadi. Ada penelusuran langsung atau direct charging, atau penelusuran penggerak, driver charging, dan juga ada allocation. Kemudian untuk part 3 yaitu mengenai biaya produk dan jasa. Keluaran atau output organisasi menggambarkan salah satu dari objek biaya terpenting. Ada beberapa jenis keluaran atau output, yaitu produk berwujud dan juga jasa. Produk berwujud adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja melalui masukan atau input seperti modal yang berupa pabrik, lahan, dan mesin. Kemudian yang kedua itu ada jasa atau service, adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk seorang pelanggan atau aktivitas yang dijalankan oleh seorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Selanjutnya, produk berwujud dan produk jasa. Produk berwujud dan produk jasa dapat dibedakan dalam 4 dimensi. Yang pertama, tidak berwujud atau intangibility. Jasa tidak dapat dilihat, dicium, didengar, ataupun dirasa sebelum kita membeli jasa tersebut. Contohnya, semisal kita datang ke jasa catering, pasti kita tidak dapat mencicipi, melihat, ataupun memakannya sebelum kita membeli jasa tersebut. Lalu yang kedua, tidak tahan lama atau perishability. Jasa tidak dapat disimpan untuk kegunaan masa depan oleh pelanggan. Semisal kita datang ke jasa akuntan, kita tentunya tidak dapat menyimpan ataupun memesan jasa tersebut untuk masa depan. Lalu yang ketiga, tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Produsen dan pembeli harus melakukan kontak langsung saat transaksi terjadi. Semisal kita akan melakukan perawatan gigi, otomatis kita harus datang ke dokter gigi. Tidak mungkin gigi kita terawat jika kita hanya berkonsultasi secara online saja. Lalu yang terakhir, ada jasa tidak selalu sama atau heterogeneity, yang artinya ada banyak variasi jenis dan kualitas tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Biaya yang berbeda untuk tujuan berbeda. Biaya produk adalah pembebanan biaya untuk mendukung tujuan manajerial yang spesifik. Dapat diartikan bahwa biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang akan dicapai. Semisal pihak manajemen tertarik dengan analisis tingkat laba strategis. Untuk mendukung tujuan ini, manajemen memerlukan informasi mengenai pendapatan dan biaya berhubungan dengan suatu produk. Lalu, semisal tujuan manajerial adalah jangka pendek atau analisis tingkat laba taktis,
Pada kasus ini biaya perancangan dan pengembangan mungkin tidak relevan, khususnya untuk produk yang telah ada. Lalu, semisal tujuan manajerial yaitu menyusun laporan keuangan eksternal, dalam kasus ini biaya produk tradisional diperlukan. Peraturan dan ketentuan mengatur laporan keuangan eksternal menyatakan bahwa hanya harga pokok produksi yang dapat digunakan dalam perhitungan biaya produk. Ya, selanjutnya ada part 6, yaitu tentang biaya produk dan pelaporan keuangan eksternal. Salah satu tujuan utama dari sistem manajemen biaya adalah perhitungan biaya produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Demi tujuan perhitungan biaya produk, konvensi yang berlaku secara eksternal menyatakan bahwa biaya dapat diklasifikasikan menurut tujuan khusus atau tujuan fungsi yang hendak mereka capai. Sehingga tujuan utama dari sistem manajemen biaya yaitu adalah untuk memperhitungkan biaya produk untuk pelaporan internal atau pelaporan keuangan eksternal. Selanjutnya, tujuan dari akuntansi manajemen sendiri yaitu untuk membantu manajemen dalam menyusun rencana untuk ekonomi yang rasional. Selain itu, tujuan akuntansi manajemen sendiri yaitu membantu manajemen dalam perusahaan membuat keputusan. Sehingga tujuan dari akuntansi manajemen sendiri yaitu sangatlah penting bagi perusahaan karena keputusan dalam akuntansi manajemen itu sangatlah penting bagi bisnis yang akan datang juga. Selanjutnya, fungsi dari akuntansi manajemen sendiri ada 5, yaitu yang pertama adalah memudahkan keputusan bisnis. Informasi yang didapatkan dari akuntansi manajemen tentang biaya itu adalah faktor penentu atau faktor utama dalam pilihan keputusan bisnis. Selanjutnya, yang kedua ada memprediksi bisnis di masa mendatang. Akuntansi manajemen membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang dapat memprediksi tren masa depan bisnis. Jadi informasi dari akuntansi manajemen itu sangat penting ya bagi perusahaan untuk masa mendatang juga. Selanjutnya yang ketiga adalah memperkirakan arus kas. Perkirakan arus kas itu sangatlah penting bagi perusahaan yang melibatkan anggaran dan tren. Digunakan manajer untuk memutuskan bagaimana alokasi uang dan juga sumber daya agar menghasilkan pendapatan atau menghasilkan uang di kemudian hari. Selanjutnya yang keempat ada menganalisis tingkat pengembalian dan yang kelima ada perencanaan. Nah, jadi itu fungsi dari akuntansi manajemen. Kesimpulan dari bab akuntansi manajemen yaitu adalah akuntansi manajemen digunakan untuk memudahkan perusahaan membuat laporan keuangan bisa lebih terencana dan terdistribusi dengan baik sesuai kebutuhan setiap bagian manajemen perusahaan. Jadi dapat disimpulkan ya kalau akuntansi manajemen itu sangat penting bagi perusahaan, apalagi dalam pelaporan keuangan dan juga biaya produk seperti itu. Nah, sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.